Mari sama-sama kita tunduk kepala berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ketika kita boleh bersama-sama beribadah, bukan hanya sebuah kerutinan, tapi biarlah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Melanjutkan bagian yang kita juga sudah renungkan di waktu-waktu sebelumnya, kita akan terus terpesona dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan di dalam kehidupan Kristen itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam banyak agama-agama. Seluruh kepercayaan punya pemahaman keselamatan, tetapi kekristenan memberikan kepada kita sebuah pemahaman berdasarkan Alkitab tentang keselamatan yang adalah anugerah itu. Nah, pagi ini kita akan melihat apa artinya anugerah itu kita alami, anugerah itu kita terima, dan itu disebut sebagai anugerah yang tidak dapat ditolak. Dalam bahasa Inggrisnya, irresistible grace. Bahasa Indonesianya tadi ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, tentu kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, nanti kita akan bisa lihat lebih jauh lagi. Tetapi ini kiranya menjadi pengantar bagi kita untuk, kalau saya setiap kali membahas hal seperti ini, bukan doktrinnya yang penting semata-mata, tetapi bagaimana kita yang mengalami anugerah Allah itu boleh terus menyatakan syukur kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu. Saya coba review sedikit tentang keselamatan ya. Kalau kita bicara keselamatan itu karena anugerah atau karena perbuatan baik. Sudah jelas, itu adalah karena anugerah Allah semata-mata. Kekristenan bicara tentang keselamatan dengan konteks yang menarik. Manusia diselamatkan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Saudara, kita mungkin ya, namanya kalau kita dalam hidup begini, waduh, dari gereja sampai ke rumah, wah kita selamat dari gereja sampai ke rumah. Ya, tidak alami celaka. Nanti dari rumah, besok mungkin kita pergi pekerjaan kita pergi usaha kita juga selamat dalam perjalanan sampai ke sana. Banyak kesempatan kehidupan bicara keselamatan. Tetapi kekristenan bicara keselamatan dari apa yang menjadi bahaya yang terbesar dan terakhir. Apa itu? Maut. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Yang Yesus bawa bukan hanya keselamatan sementara, tetapi keselamatan yang kekal. Keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Karena itu kalau kita perhatikan, masalah utama manusia adalah masalah spiritual. Saya menuliskannya begini. Secara sederhana iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar kita bukanlah moral,
kita kurang baik ya, tetapi adalah masalah spiritual. Bukan hanya karena kita tidak bermoral, tapi hidup yang bermoral saja tidak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara memperhatikan keselamatan di dalam kekristenan, maka perhatikan baik-baik. Keselamatan kita adalah karya anugerah Allah semata-mata. Bukan karena perbuatan baik kita. Kalau saudara bisa selamat karena perbuatan baik, siapa juru selamatnya kalau gitu? Ya kita yang berbuat baik dong. Saya akan bisa berkata, wah saya puji saudara, saudara adalah juru selamat. Tetapi karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita, maka disinilah kita melihat dengan sangat indah. Bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut ya. Saya coba masuk pelan-pelan untuk kita memahami pengajaran. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi kenapa dikatakan anugerah itu tidak bisa kita tolak? Nah, disinilah saya pikir pengajaran di dalam gereja-gereja Injili kita mengakui bahwa memang anugerah Allah itu bekerja dengan misteri yang luar biasa, membawa saudara dan saya mengalami itu, dan kita tidak bisa menolaknya. Ada beberapa ayat yang bisa kita pahami yang hari ini juga saya ajak kita lihat ya. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam Yeremia 24 ayat 7 ya. Ini ayat yang diberikan, saudara bisa lihat di depan, saya sudah tuliskan. Perhatikan ayat yang ke-7 ini, mari kita baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, ya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Coba Bapak Ibu lihat sebentar ya. Siapa yang berinisiatif? Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Bayangkan tadinya manusia boro-boro mau kenal Tuhan. Kalau kita tahu bahwa di dalam dosa manusia bukannya mau mengenal Tuhan, manusia mati secara rohani, tidak mungkin mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji. Dan kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan berkehendak, maka disinilah kita melihat anugerah itu sesuatu yang Tuhan di dalam rancangannya yang indah berikan kepada kita, dan kita tidak bisa menolaknya. Mungkin Bapak Ibu pikirlah, harusnya saya bisa menolaknya ya. Bukankah saya makhluk yang bebas? Tapi saudara perhatikan ayatnya. Akulah Tuhan, aku akan memberikan mereka hati untuk mengenal aku, dan mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Siapa yang melakukan? Tuhan. Bagian kita bagaimana? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Ayat yang kedua yang saya ajak kita perhatikan adalah Yohanes 10. Kalau tadi di dalam perjanjian lama, Allah punya rencana menyelamatkan kita. Maka di dalam perjanjian baru, Yesus berkata hal ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengenal, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Saudara perhatikan lagi. Ini kalimat Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan perhatikan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Bisa nggak kita bilang, Tuhan saya nggak mau hidup yang kekal itu? Mungkin kita berpikir kita bisa menolaknya. Tetapi sekali lagi, saya ingin mengajak kita melihat inisiatif Allah yang beranugerah, memberikan kepada kita sebuah keselamatan yang kita tidak bisa menolaknya.
karena itu adalah rancangan Allah yang Dia rindu saudara dan saya alami. Makanya makin kita mengerti anugerah, saya pikir kita makin bersyukur karena Tuhan, Engkau berkenan menyelamatkan aku. Di dalam sejarah reformasi, khususnya dari gereja-gereja Calvinis, biasanya melihat kepada sebuah doktrin di dalam sejarah gereja terkait dengan yang namanya tulip ya. Nah itu 5 points of Calvinism. Kalau saudara tertarik nanti bisa pelajari, di mana ini sebenarnya merupakan respon terhadap pengajaran yang berkembang pada waktu itu dari kaum-kaum Armenian. Siapakah kaum Armenian? Mereka yang berkata keselamatan itu bukan sekadar anugerah Allah, tetapi ada bagian kita. Nah, jadi golongan Armenian ini memberikan pengajaran, ini dimulai oleh seorang teolog Belanda bernama Jacobus Arminius. Lalu kemudian ketika itu dalam tradisi Calvinis kemudian melakukan sebuah rapat gereja yang kemudian memberikan respon terhadap pengajarannya Jacobus Arminius ini. Dan apa yang merupakan poin utama mereka simpulkan dengan istilah tulip, T-U-L-I-P. Ketepatan di Belanda jadi memang bunganya tulip juga ya. Walaupun tulip sebenarnya bunganya aslinya dari mana? Dari Turki ya, bukan dari Belanda. Nah kalau saudara perhatikan, ini adalah respon dari gereja-gereja Calvinis untuk memberikan pemahaman bahwa keselamatan itu bukan tergantung yang diselamatkan. Saudara coba perhatikan sebentar ya. Keselamatan itu di dalam anugerah Allah itu tidak bergantung kepada yang diselamatkan, tetapi bergantung kepada Allah yang menyelamatkan. Saya ulangi ya. Ini kalau kita bisa pahami. Jadi bukan 50% manusia, 50% Allah. Keselamatan dalam kekristenan tidak demikian. Tetapi ini adalah anugerah Allah 100%. Karena itulah di dalam tradisi Calvinisme, maka kita melihat tulip ini. T itu total depravity. Manusia rusak secara total. Arminius bilangnya apa? Manusia cuman rusak sebagian. Jadi ini kalau kita bicara doktrin sederhana gini ya. Total depravity bicara manusia mati di dalam dosa. Sementara Arminius mengatakan manusia cuma tidur. Beda. Satunya bilangnya mati, satunya bilangnya cuma tidur. Kalau manusia berdosa itu mati, maka dia harus diapain? Dibangkitkan. Kalau cuma tidur, cukup dibangunin. Bangun dong. Makanya itu saja sudah beda. Lalu yang kedua, unconditional election. Bahwa pemilihan itu tidak bersyarat. Allah tidak menyelamatkan kita karena kita cukup baik, kita rajin ke gereja. Bukan. Keselamatan tidak bergantung kepada perbuatan baik kita, tetapi kepada anugerah Allah semata-mata yang mau menyelamatkan kita. Wah, kalau seperti itu kayak kita ini robot banget ya. Tapi saudara, bukankah kita di dalam dosa memang mati? Dan kalau Allah memilih kita bukan karena pekerjaan baik yang kita lakukan, maka perhatikan, kalau begitu Yesus mati buat siapa? Nah ini yang L-nya ya, limited atonement. Yesus mati bagi orang-orang yang Dia selamatkan. Jadi di kayu salib itu Yesus nggak gini ya, ayo dong siapa yang mau percaya sama saya? Siapa yang mau percaya sama saya? Yesus tidak lagi jualan. Dia mati khusus untuk orang-orang yang Dia selamatkan. Lalu kemudian yang I, irresistible grace. God's grace is given freely. It cannot be earned or denied. Anugerah Allah itu kita terima secara cuma-cuma dan tidak bisa kita tolak.
Nah, mungkin nanti saya coba jelaskan lebih jauh lagi ya. Dan terakhir, karena itu, karena keselamatan bergantung kepada Allah, pertanyaan sederhananya begini, keselamatan bisa hilang nggak? Keselamatan bisa hilang apa tidak? Kalau bergantung sama Tuhan, harusnya keselamatan tidak bisa hilang. Itulah P, perseverance of the saints. Kita selamat karena anugerah Allah, dan kita tetap selamat sampai akhir. Itu juga karena anugerah Allah semata-mata. Jadi tidak ada nanti kemudian Tuhan revisi. Aduh, sorry nih, kayaknya kamu kurang bagus nih. Sorry, kemarin saya salah nyelamatin kamu ya. Saya revisi sedikit. Tidak. Sekali selamat, tetap selamat. Banyak yang bilang doktrin ini bikin orang tambah rajin berdosa ya. Wah, kalau selamat pasti selamat. Kalau gitu ya udah, setelah diselamatkan rajin aja berbuat dosa. Bagi saya, kalau responnya seperti itu, sebenarnya orang itu tidak mengerti keselamatan. Kalau kita mengerti keselamatan, kita tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, mari saudara, saya tidak lanjutkan, ini sebenarnya penjelasannya panjang ya. Ini perbedaan Arminian sama Calvinism. Kalau saudara tertarik bisa minta slide saya dari gereja ya. Nah, ini pembahasan dengan ayat-ayat. Semua juga bilang ada ayatnya. Nah, kita sekarang lihat irresistible grace-nya dulu ya. Bagaimana anugerah itu berlaku di dalam kehidupan kita. Doktrin ini menyatakan bahwa Roh Kudus tidak pernah gagal membawa orang yang dipilihnya kepada iman. Pemahaman yang jelas mengenai doktrin ini sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa? Gereja kontemporer sedang mengalami krisis kepercayaan kepada pengajaran Alkitab. Macam-macam lah ya, muncul Kristen progresif lah, apalah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya jadi sedih ya. Dia progresif tadi tapi tidak Alkitabiah. Kita harus kembali. Pengajaran Alkitab menjadi pengajaran yang penting. Gereja perlu menegaskan kembali imannya pada firman kebenaran yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Jadi apa itu anugerah yang tidak bisa ditolak? Doktrin ini mengajarkan bahwa pada waktu Allah mau menyelamatkan seseorang dan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang itu, maka orang itu tidak mungkin bisa menolak karunia Allah itu. Dengan demikian, orang itu akan bertobat, diselamatkan, dan rencana Allah tergenapi. Jadi kadang dia nggak bisa nolak, maka terjadi, ya dia bertobat, dia diselamatkan, dan rencana Allah terjadi. Mungkin kita tidak terlalu senang dengan istilah tidak bisa ditolak. Memang ini jadi istilah yang diperdebatkan oleh banyak teolog. Makanya mendengar kalimat ini. Istilah irresistible tidak bisa ditolak. Ini tidak berarti bahwa orang itu terpaksa atau dipaksa menerima keselamatan. Tetapi melalui kelahiran baru, ia diubahkan sedemikian rupa sehingga ia sendiri mau menerima keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Saya kasih contoh saja ya, biar lebih gampang. Begini, Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi pada satu kisah di dalam Injil Yohanes. Kita masih ingat ada kisah tentang Lazarus ya. Masih ingat Lazarus sudah mati 4 hari, Yesus datang. Nah, menarik untuk memperhatikan, mari kita berpikir secara kronologis ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lalu dituliskan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Coba sekarang saudara pikir sebentar ya. Apa yang harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar? Jadi ini ya, Lazarus kan, ini ngomongnya gimana ya? Lazarus lagi mati. Ya, gimana ngomongnya? Lazarus kan mati ya. Terus Yesus ngomong, Lazarus keluar.
Coba saya tanya dulu sama saudara, apa yang harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar? Apa saudara? Lazarusnya kan lagi mati. Nah, nanti coba ya, sorry. Cobanya begini. Kalau pergi ke rumah duka, ada yang mati, lalu saudara ngomong, halo, keluar dong, ayo bangkit, bangun, gitu. Dia bisa dengar nggak? Kenapa? Lagi mati. Jadi waktu Yesus ngomong, Lazarus keluar, apa yang harus terjadi dulu? Hidup dulu kan? Sekarang saya mau tanya, gimana Lazarus bisa hidup? Itu pekerjaan siapa? Lazarus punya tombol on off. Jadi ingat ya, dia mati. Waktu lagi mati, dia harus mengalami kebangkitan dari luar dirinya. Dia tidak bisa bangkitkan dirinya sendiri. Maka disitulah di dalam iman kita meyakini Roh Kudus bekerja menghidupkan. Nah, kita bisa tolak nggak? Aduh, jangan hidupin saya dong. Saya masih mau mati gitu. Roh Kudus bekerja menghidupkan Lazarus. Dan ketika Lazarus hidup, dia bisa dengar suara Tuhan. Dan waktu dia dengar suara Tuhan, dia bisa keluar. Ini sebenarnya pemahaman anugerah yang tidak bisa kita tolak. Itu bukan berarti Allah maksain, tapi itulah anugerah yang waktu saudara dan saya alami. Kita bisa dengar suara Tuhan, kita bisa membaca firman begitu menguatkan hati kita, dan kita bisa berkata, Tuhan, saya mau datang kepadamu. Jadi sekali lagi, ini bukan paksaan, tapi bagi saya ini adalah sesuatu anugerah keajaiban yang luar biasa. Saudara dan saya yang mati bisa hidup. Dan waktu kita hidup, waktu sudah hidup aja itu sudah jelas anugerah Tuhan yang gak bisa kita tolak ya. Dan kita bisa dengar suara Allah. Karena itu kalau kita perhatikan, upah dosa itu maut kan. Jadi semua kita sebenarnya sudah mati di dalam dosa. Itu kalimat Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua. Maka yang terjadi, saudara pernah lihat gambar ini? Nanti kalau googling, kalau di Google ini namanya Peter Drowning. Jadi ini gambar Petrus tenggelam. Jadi sebenarnya ini POV-nya Petrus, sudut pandangnya Petrus. Petrus lagi tenggelam di air, di laut ya. Lalu Petrus lihat ke atas. Di atas ada Yesus yang mengulurkan tangan kepadanya. Nah, ini memang biasanya menjadi gambar refleksi terkait dengan Petrus tenggelam. Jadi jangan salah lihat saudara, oh Yesusnya tenggelam. Enggak, Petrusnya yang tenggelam. Apa yang pertama kali saya lihat gambar ini, bagi saya sangat menarik karena ini membuktikan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Anugerah Allah yang saudara dan saya alami bukan anugerah yang memaksa kita, tapi anugerah yang berbelas kasih kepada kita. Karena sebenarnya kita sudah mati. Kita tidak bisa dengan upaya apapun. Kita bahkan tidak punya tombol on off. Itu benar-benar Allah berinisiatif menyelamatkan kita. Dan disitulah saya pikir sungguh luar biasa. Makanya di dalam kepercayaan Kristen beda sama kepercayaan lain. Saya simpulkan begini. Keselamatan dalam kepercayaan lain adalah percaya pada kemampuan diri saya. Apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Sementara kemampuan Kristen, keselamatan Kristen yang sesuai Alkitab adalah percaya pada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dan yang dia lakukan itu, dia membangkitkan kita. Dan tidak ada satupun kita yang bisa bilang, Tuhan jangan bangkitkan saya. Tapi justru kita harus bersyukur. Terima kasih kau bangkitkan aku. Aku bisa dengar suaramu. Aku bisa meresponimu. Itulah anugerah yang tidak bisa kita tolak. Kalau agama-agama, siapa yang dimuliakan? Orangnya kan? Makanya lihat kalimat pendeta Tim Keller. Religion make us proud of what we have done.
Tetapi Injil make us proud of what Jesus has done. Kita lihat satu ayat lagi ya. Saudara coba lihat Yehezkiel 3:6. Jadi ini salah satu ayat yang juga bicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Ini bagi saya unik sekali ya. Tuhan sudah janji dan itu Dia genapkan. Mari kita baca Yehezkiel 3:6, yang laki-laki baca 25, yang perempuan baca 26, kita baca sama-sama 27 ya. Mari yang laki-laki mulai 25. 1, 2 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, perempuan. Sama-sama. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan waktu saya renungkan ayat ini, wow, ini inisiatifnya Tuhan ya. Aku akan kasih hati yang taat, aku akan kasih hati yang baru. Dan bagaimana Tuhan menggenapkan ini? Gambarannya adalah melalui kehadiran Roh Kudus yang membangkitkan kita, memulihkan hati kita. Sebagai penutup saya coba simpulkan begini ya. Anugerah Allah mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan bagi orang berdosa yang layak mendapat neraka adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal semata-mata. Jadi ketika berbicara anugerah yang tidak dapat ditolak, ini berarti apa? Roh Kudus tidak pernah gagal memanggil, menghidupkan kembali, dan menyelamatkan orang yang telah dipilih Bapa dan telah ditebus oleh Yesus. Dan apa yang terjadi kemudian? Ini tadi ya. Kita dapat kepastian. Ingat, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku kenal mereka, mereka ikut aku memberikan hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Keselamatan kita kekal dan pasti. Dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Kayak gambar ini saudara ya. Apakah ada yang bisa merebut kita dari tangan Allah? Tidak ada. Yesus berkata, tidak ada seorang pun, tidak ada kondisi apapun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Sehingga kita orang Kristen boleh hadir dalam dunia dengan keyakinan. Bukan sombong ya. Aku dong sudah selamat, aku dapat anugerah yang tidak dapat ditolak. Oh puji Tuhan, puji diri. Tapi makin kita hayati keselamatan itu, kita makin bisa menyadari Tuhan, sungguh aku tidak layak. Tapi ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan jangan berhenti memberitakan Injil. Mungkin ada saudara kita belum kenal Tuhan. Doakan, ajak mereka datang kepada Tuhan. Rindukan mereka mengalami anugerah Allah. Kita hanya bisa mengajak, tapi kita juga berdoa. Roh Kudus bekerja di hati mereka, membangkitkan kerohanian yang mati. Jadi semua pengajaran keselamatan sebagai anugerah bukan membuat kita stop memberitakan Injil, tapi lebih giat saudara. Terus bertumbuh untuk jadi orang-orang Kristen yang hidup bagi Allah. Ada 3 hal yang Tuhan kasih buat saudara dan saya bertumbuh ya. Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman doa, itu saluran kita kepada Allah, dan Tuhan kasih kita komunitas. Nikmati itu ya. 3 hal ini ya. Roh Kudus ada di dalam gereja Tuhan, di dalam hidup setiap kita yang percaya. Yang kedua, firman Tuhan. Mari rindu terus baca, renungkan firman Tuhan. Jangan jadi Kristen progresif yang malah Alkitabnya dibuang, Alkitabnya tidak dipakai, karena katanya Alkitab banyak salahnya. Justru salahnya dia yang gak baca gitu ya. Ini kalimat dari Bapak D.L. Moody. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Dan jangan lupa kita punya komunitas ya. Ini gereja Tuhan yang ada di tempat ini, komunitas yang terus bertumbuh.
Supaya apa? Nah, ada satu ayat yang saya tidak tulis di slide, tapi mari kita buka sebagai penutup ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Kadang-kadang kita bicara pilihan. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa ada tujuan Allah memilih kita. Efesus 1 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama sebagai penutup dari bagian khotbah ini. 1, 2, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kadang-kadang ada orang yang senang debat-debat ya. Mana yang terjadi duluan? Dipilih dulu atau diselamatkan dulu atau ini. Kadang-kadang kita ribut soal doktrin, tapi kita jadi lupa apa tujuan Allah pilih kita. Tujuannya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Apa tujuan kita mengalami anugerah yang tidak bisa ditolak? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Apa tujuan Tuhan selamatkan kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Maka wujud nyatakanlah itu di dalam dunia. Hidup berbeda dengan dunia. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Saudara, saya ingat filosofi ikan ya. Saudara tahu ikan? Pernah lihat ikan? Ya, jangan lihat sebelahnya, ini ikan gitu ya. Saudara, katanya ikan yang hidup, selama hidup itu akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Kalau saudara diselamatkan, jadilah ikan yang hidup, berenang melawan arus. Yang kedua, menariknya, ikan meskipun hidupnya di air laut, dagingnya tetap tawar ya. Iya ya. Ada nggak orang pergi mancing di laut, dapat apa? Ikan asin? Nggak ada. Itu asinnya karena diasinkan, saudara ya. Maka meskipun engkau ada dalam dunia yang begitu rupa, semua korupsi, oh saya enggak dong. Oh semua julid, semua ngomongin orang lain, saya tidak demikian. Keselamatan tidak sekadar doktrin, tetapi mewujud nyata dalam hidup yang akan memuliakan Allah dan berbeda dengan dunia. Selamat menghayati keselamatan dari Tuhan, makin bersyukur dan makin hidup bagi Allah berbeda dengan dunia. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami mengalami anugerah yang tidak dapat ditolak, dan itu semua bukan karena kebaikan kami, semata-mata karena anugerah Allah. Dan tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sepanjang hidup kami boleh memuliakan Tuhan, berbeda dengan dunia, dan terus mewartakan Injil-Mu, membawa banyak orang datang dan mengenal Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.